Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Suci Rahmadani. And my name is Putri Adila. We are from English Department of State Islamic Institute of Palopo, Big C in 6th semester. So in this video, we will explain about language disorder, especially about speech delay. So let's check the video. Language disorder are conditions in which children do not have the ability to speak due to brain damage. The language skills in question include speaking, writing, composing, and reading. Jadi, language disorder ini kondisi di mana anak memiliki gangguan dalam berbahasa, seperti berbicara, menulis, mengarang, dan membaca. Salah satu contoh language disorder yaitu speech delay. Speech delay is language disorder that cause difficulty in speaking, such as speech delays and language that is not in accordance with the child development age. Jadi, speech delay ini proses keterlambatan berbicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Nah, speech delay ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu speech delay fungsional. Speech delay fungsional ini tergolong masih ringan dan juga terjadi karena kurangnya stimulus dan pola asuh yang salah kepada anak. Jadi, stimulus ini sangat penting dilakukan sejak dini mungkin, dengan mulai berbicara kepada anak dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan juga sesering mungkin. Dan jangan membiasakan anak untuk menggunakan gadget sejak dini. Nah, yang kedua yaitu speech delay non-fungsional. Jadi, gangguan ini terjadi karena adanya gangguan bahasa reseptif pada anak, seperti gejala autisme ataupun attention deficit hyperactivity disorder. Selanjutnya yaitu penyebab speech delay pada anak. Yang pertama yaitu adanya gangguan mulut, seperti bibir sumbing. The next is hearing problems atau masalah pendengaran. Jadi, jika anak yang memiliki masalah pendengaran, mereka akan kesulitan memahami dan menguasai kata-kata yang spesifik. Hal ini menyebabkan terbatasnya dalam meniru kata-kata dan menggunakan bahasa dengan lancar dan benar. The next is ear infection. Terjadi infeksi pada telinga. Nah, jika terjadi infeksi telinga kronis, hal ini juga berpengaruh pada proses berbicara anak. The next is mouth motoric problem atau masalah oral motorik. Jadi di sini banyak anak yang mengalami speech delay memiliki masalah oral motorik. Contohnya seperti apraksia. Jadi apraksia ini mempengaruhi kemampuan berbicara karena anak yang memiliki apraksia itu kesulitan menggerakkan bibir, rahang, dan lidah. The next is lack of stimulation. Kurangnya stimulus. Jadi di sini faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam kemampuan berbicara anak. Kurangnya interaksi lingkungan kepada anak itu dapat membuat keterlambatan berbicara kepada anak. The next is autisme. Jadi speech delay itu seringkali terjadi kepada anak dengan gangguan autisme. Jadi autisme ini adalah kelainan saraf yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi anak. The last is mental retardation atau keterbelakangan mental. Jadi seorang anak dengan keterbelakangan mental itu akan menunjukkan keterlambatan dalam berbicara dan pemahaman pendengaran yang sulit. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu kasus speech delay atau keterlambatan berbicara dari kerabat dekat salah satu speaker. So let's call his initial Ray. So Ray is 6 years old, but he still has a problem in difficulty pronouncing short sentence, poor articulation, avoiding eye contact when he speaks to other, preferring to use gestures instead of speaking.
Jadi pada kasus Ray ini, ia mengalami speech delay because he has an autism because the premature birth. Jadi ia memiliki autism dikarenakan kelahiran yang prematur sehingga menimbulkan gangguan bahasa reseptif. So, autism sendiri merupakan gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya keterlambatan dan gangguan bidang kognitif, perilaku, communication and language, and social interaction. So, the language treatment to autism dapat dilakukan dengan cara terapi wicara, such as ABA or Applied Behavior Analysis, di mana dalam terapi ini anak akan diajarkan mengenai how to understand and follow the verbal instruction, how to respond the other speech, and how to describe a thing, dan juga bagaimana cara meniru ucapan dan gerakan orang lain. Sebaiknya anak yang menderita autism ini melakukan konsultasi ke terapi khusus autism agar ia mendapatkan penanganan yang lebih tepat.